Saya akan rekam lagi. Ya, Mbak Vina. Mbak Lili, ada yang tanyakan? Bu Lili? Mas Sakti? Monggo, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Jadi sambil nunggu yang lainnya masih proses. Saya ulangi, ada 3 genre teman-teman. Ada fiksi, ada non-fiksi, dan ada faksi. Jadi fiksi itu kekuatannya di daya imajinasi. Kita mimpi pun itu bisa jadi kisah, bisa jadi cerita, itu bisa jadi tulisan juga. Kalau non fiksi itu berdasarkan data, fakta, pengalaman empiris, ya, pemikiran, nah itu non fiksi, pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan untuk mempengaruhi orang, ya, itu bisa juga faksi. Faksi itu perpaduan, kisahnya nyata, tetapi ditulis dengan gaya fiksi, dipaparkan dengan gaya narasi, deskripsi, dipaparkan dengan cerita. Makanya nanti kalau menulis apa itu fiksi itu nanti mesti ada alurnya, ada penokohan, ada karakter, jadi kemudian ada dialog, kemudian ada konflik, ya, kemudian ada alur, kemudian ada plot yang mengantarkan klimaks dan sebagainya. Nanti saya akan bahas khusus itu bertahap ya. Menulis itu harus sesuai disiplin ilmu yang kita geluti atau bebas, boleh bebas. Jadi alangkah baiknya memang sesuai dengan apa bidang expert Anda boleh, karena nanti akan membawa bobot. Jadi orang itu kalau misalnya contoh, saya seorang trainer, tapi kalau nggak bisa menelurkan sebuah buku, itu beda dengan trainer yang menelurkan sebuah buku, maka dia akan dianggap expert di bidang itu. Karena apa? Ada karya. Nah, jadi menulis itu, Mas Hanafi, jadi Anda bisa milih sesuai dengan genre Anda. Anda bisa milih tadi non-fiksi, fiksi, atau faksi. Nah, saya memang membebaskan, tapi nanti sang penulis itu mesti pada pesan, ada nilai-nilai yang mau Anda sampaikan. Itu nanti tinggal bagaimana Anda memuat pesan itu dengan menulis non fiksi bisa, dengan menulis fiksi bisa, dengan menulis faksi itu bisa. Karena inspirasi itu bisa muncul dari mana saja. Tapi kalau Anda ingin melihat ingin kualitas tulisan Anda bagus, maka syarat yang pertama adalah banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, pilihan kata kita jadi banyak, pengetahuan kita, wawasan kita semakin luas. Maka kalau saya ditanya, gimana Pak Bakir jadi pembicara yang hebat dan penulis yang hebat? Jawaban saya membaca. Banyak membaca, banyak membaca, banyak membaca, kemudian berlatih, berlatih, berlatih. Dan kalau sudah itu, ajarkan pada orang lain. Karena dengan mengajarkan pada orang lain, nanti bukan semakin berkurang ilmu kita, tapi semakin bertambah. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan itu menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dari pertanyaan-pertanyaan murid-murid kita, anak-anak yang kita bimbing, itu akan menjadi ilmu bagi kita, karena nanti kita akan terpacu untuk terus menggali, terpacu untuk terus berkembang dan berkembang. Ya, gitu, Mas Hanafi. Oke, yang lainnya, monggo. Jadi ilmu itu diikat dengan ditulis. Dan kalau Anda ingin dapat ilmu banyak, maka Anda harus banyak bertanya ketika Anda ketemu dengan guru, ketemu dengan mentor. Karena dengan bertanya itulah kemudian ilmu itu akan kebuka juga. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah. Artinya berarti hanya berhenti di situ. Nah, makanya kesempatan ketemu dengan mentor-mentor Anda, guru-guru Anda bertanya. Dan jangan lupa nanti teachable. Teachable itu Anda mau belajar dan mau mengajarkan kepada orang lain. Ya, itu Mas Hanafi ya. Ada lagi, silakan. Ada Ustaz, saya ya, mau tanya Ustaz. ya. Bagaimana cara untuk menyiasati ketika kita melakukan sebuah penelitian? Kita akan menulis sebuah buku. Hmm. Misalkan
yang non-fiksi ini. Kemudian ketika melakukan sebuah penelitian, kita terhambat dengan sumber yang ada. Katakanlah, misalkan kita akan melakukan sumber wawancara, ternyata yang wawancara itu jumlahnya sangat terbatas. Kemudian sumber-sumber yang lain, misalkan dari kajian pustaka juga masih sangat sedikit karena memang belum banyak yang menulis seperti itu. Terus bagaimana cara mensiasati agar nanti ketika kita menulis itu bisa berjalan dengan bagus, tidak berhenti begitu karena tadi terhalang dengan adanya keterbatasan sumber yang ada. Ya. Bagaimana untuk mensiasati? Itu dengan cara melakukan ini interview. Dari interview tokoh tadi tanya lagi, kira-kira teman Bapak yang dulu seusia, nah gitu caranya Pak, mencari menghubung-hubungan terus. Anda harus menggali sampai ketemu narasumber. Dari misalnya dari narasumber 2 orang di satu tempat itu, nanti ditanya lagi, dulu sekolahnya di mana, kira-kira punya teman apa enggak ya? Itu nanti sampai ketemu informan-informan berikutnya. Memang butuh apa yang jenengan lakukan nanti ini butuh riset juga, butuh penelitian yang mendalam. Nah, dari komunikasi, dari tanya nanti akan mengalir, mengelinding. Oh, dari si A, aku dulu punya teman satu kelas namanya B ya. B, ada tahu alamatnya namanya siapa. Nanti kayak gitu cara ngejarnya. Ya, Mas Sam. Dari C, nanti dari situ bisa jadi itu ternyata dia masih punya anaknya itu pernah apa enggak diajari. Itu mengalir aja dikejar dari situ. Sampai nanti ketemu tokoh yang ahli di situ, datangi silaturahim, nanti kemudian kalau ada perpustakaan daerah di sana, coba dicari sumber-sumber di perpustakaan daerah di sana. Tapi awali dari informan utama dulu. Nah, dari informan utama yang sudah Anda dapatkan itu bisa dikembangkan itu, cari temannya, saudaranya yang seumur dengan dia, kemudian dia berguru sama siapa tahu ternyata gurunya masih hidup. Nah, kemudian dia terus dikejar kayak gitu, Mas, memang. Iya. Kalau sampean tertantang untuk menulis itu ya, saya pikir di Indonesia juga banyak sesuatu yang luar biasa yang bisa jadi inspirasi. Ya, kira-kira monggo lah dalam minggu-minggu ini ditemukan 2 ide atau 3 ide. Nanti dipilih satu ide yang menurut sampean mantap untuk kemudian ditulis untuk menjadi sebuah naskah buku. Iya, sebenarnya ada banyak ide, Ustadz. Iya. Banyak. Ini sebenarnya ada ide lagi yang saya mau tulis sebenarnya ini tentang. Iya, tapi fokus nanti ditentukan dipilih mana yang kira-kira mampu dan yang kemudian cepat dilakukan dan yang penting pecah telur dulu. Iya. Pecah telur dulu karya 90 hari. Ya. Oke, siap. Jangan berpikir perfect dulu. Ya, bertahap proses itu. Ya, namanya berlatih itu kan juga perlu proses. Ya, gitu, Mas Sam. Iya, oke sih. Yuk, silakan yang lainnya. Mas Sakti. Bu Lili, ada Bu Lili juga, ada Bu siapa itu? Bu Umu Amira tadi juga. Ada Bu siapa? Umu Aira. Silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Masih ada waktu. Masih ada waktu 30 menit karena sampai jam 9. Ya. Saya harus patuhi sampai jam 9. Karena sejak tadi pagi sampai ini tidak ada caranya. Jarian sebentar, kemudian masuk lagi ini di pertemuan sesi terakhir untuk hari ini. Karena tadi pagi saya di BNN, habis BNN provinsi, kemudian nyampe di rumah ada mahasiswa saya pasca itu urusan tesis, ya, orang sampai sore, kemudian istirahat sebentar, masuk di Radio Smart FM, ya, sampai jam 6. Istirahat sebentar ngantar anak makan, terus kemudian baru masuk lagi ini ketemu jenengan. Monggo dimanfaatkan betul. Masih ada waktu 30 menit. Silakan Anda bertanya tentang dunia kepenulisan. Tema kita malam hari ini adalah membuat kerangka berpikir atau outline dari naskah buku. Bisa di-unmute kalau bertanya. Atau kalau enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu Lili. Iya. Saya rencananya kan mau menulis yang spiritual journey. Itu termasuk genre apa, Ustaz? Kalau spiritual journey yang ada kaitannya dengan pengalaman apa? Pengalaman pribadi, boleh. Itu termasuk apa berarti genrenya? Genrenya bisa masuk faksi. Jadi itu kisah nyata, tapi ditulis dengan gaya novel. Jadi bercerita, nanti ada penokohan, ada boleh, menarik itu juga. Tapi itu nanti kan itu ya Ustadz, misalnya per bab terus subbab gitu itu? Boleh. Kan enggak ada
alurnya kayak novel, tapi per bab gitu. Tidak apa-apa, boleh-boleh Nggak saja. apa-apa. Misalnya ini nanti kan rencana Terserah. saya outline-nya itu kayak gini. Ah. Sebelumnya, jadi sebelum berangkat, Hmm. terus perjalanan, terus selama di Madinah itu ada apa, mengalami apa gitu. Kan banyak kisah Kemudian, itu. nggih, maksud saya per bab Iya. gitu buatnya. Iya, enggak apa-apa. Bisa. Jadi mulai dibikin per bab boleh, atau mulai Nggih. menjelangku berangkat umroh misalnya. Pada saat Jadi sampai di Madinah apa. Terserah boleh. Dan itu bisa, itu menarik juga karena masing-masing orang punya kisah spiritual yang berbeda-beda. Nggih. Saya kemarin pas umroh itu bersama istri itu kan di Madinah itu banyak burung itu ya, banyak burung dara gitu kan. Nah, ya kan, teleknya kemana-mana. Selama di Madinah itu kita tidak pernah ketelekan gitu. Nah itu baru batin mau pulang, gitu di Mekah itu. Padahal di Mekah tidak ada burung dara, tahu-tahu belum naik pesawat Jeddah. Istri saya baru ngomong ke telek, kena telek aku, karena dia batin itu. Selama di Madinah gak ketelekan kon. Nah ternyata kan sama Allah ditunjukkan lah, kon batin ya saya ini ditelek itu menang saya gitu. Padahal selama di Madinah itu, kisah-kisah itu boleh dituliskan. Jadi anak saya itu hilang, yang kecil itu hilang itu misalnya, ketelesut di Madinah itu. Ternyata dia bisa balik, orang tuanya malah bingung loh. Dia bisa balik nyampe di kisah-kisah yang semacam itu boleh, tapi kemudian genrenya bisa masuk faksi tadi itu, kisah nyata, tapi kemudian ditulis dengan gaya apa? Bercerita. Bercerita, Iya, bercerita, deskripsi. Boleh nanti ditambahkan inspirasi apa, inspirasi ayat macam-macam boleh. Monggo menarik itu. Itu bisa sampai kalau 10 hari di sana kan berarti punya pengalaman 10 pengalaman kan. Kalau yang pakai 10 hari, apalagi ditambah di awal sebelum berangkat dan pada saat pulang. Ini poin-poin yang sudah saya tulis ini sekitar 25-an. 25 poin. Oh, udah cukup panjang. Nggih. Udah cukup panjang, nggak apa-apa. Nanti bicara judulnya, nanti kita diskusikan. Oh, ngaten. Inggih. Nanti kita diskusikan kira-kira apa dari poin utamanya. Spiritual journey. Sudah masuk outline gitu. Kenapa? Kata pengantar. Judul itu kan nanti bisa terakhir. Oh, ngaten. Kata pengantar maksud saya. Kata pengantar apa? Kan biasanya kalau buku itu di depannya ada apa itu, apa kata pengantar, apa sekapur sirih atau apa gitu-gitu? Kata pengantar boleh dibuat kata pengantar. Nanti masing-masing dari karya Anda nanti saya akan buatkan kata pengantar setelah naskahnya saya baca. Sehingga berarti kita yang cerita-ceritanya ngaten nggih. Ya, nanti mengalir saja. Nanti setelah selesai baru dikirimkan ke email saya. Nanti dibaca ulang lagi. Nah, nanti kita diskusikan dengan teman-teman. Ini kira-kira judul yang menarik apa? Nanti jenengan bisa tawarkan 3 judul, nanti kita bisa sharekan ke teman-teman. Jadi kita kan komunitas kan nanti. Ini kataan saya yang keberapa saya lupa. Pokoknya saya itu bina gitu aja. Nanti kalau bagi saya kan teman-teman bisa berkarya. Saya pikir menarik itu. Dan nanti kerangka berpikirnya bisa dikirim dulu ke email saya. Sehingga kemudian saya baca, kalau sudah ya diteruskan sesuai dengan checklist yang di buku 90 hari nulis buku. Kan Bu Lilik sudah terima bukunya kan ya? Nah, itu kalau enggak salah di tengah-tengahnya kan ada program 90 hari ya. Nah, tinggal diikuti itu aja. Dan saya pikir kalau ya nanti judulnya terakhir saja. Inggih. Makasih. Oke, silakan. Mas Sakti, mana Mas Sakti? Mas Sakti ada ditanyakan? Ini ada muncul Mas Sakti, ada Mbak Vina tadi sudah, Mas Khairul Mutakin. Nah, ada pertanyaan lagi. Jika membuat outline sedikit melebihi batasan waktu yang Ustadz sarankan, bolehkah? Boleh. Tapi saya berharap komitmen di 90 hari nulis buku, sehingga kemudian semuanya selesai bareng-bareng gitu. Nanti kita launching bareng-bareng. Ya. Ustadz, ya. Berarti kita sudah mulai menyusun untuk menulis ya Ustadz? Iya.
Yang sudah bisa nulis langsung nulis gitu. Yang masih belum ketemu ide segera temukan ide gitu ya. Nah, nanti kemudian tahapan yang di PowerPoint itu kan sudah ada kan ya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa. Kalau sudah selesai minggu pertama, minggu kedua selesai, kok sudah selesai langsung meloncat ke minggu ketiga gitu. Jangan nunggu. Kalau ternyata 2 hari itu bisa selesai, berarti langsung masuk minggu ketiga langkahnya. Nah, jadi bisa jadi tidak sampai 90 hari naskah Anda sudah selesai, sehingga kemudian kita bisa proses ke penerbitan, kita nanti ada layout, macam-macam. Nanti kita tidak pusingkan layout. Anda ketik normal saja, nanti layoutnya urusan penerbit. Opernya macam-macam. Kerangka pikirnya nanti bisa japri ke WA-nya Ustadz atau sementara kita tulis aja dulu di dalam laptop itu. Tulis dulu di laptop terus kirim ke email saya. Nanti saya kasih alamat email ya, atau japri ke WA saya ya. Oh begitu. Ya. Oke. Baik, yang lainnya silakan, monggo. Siapa yang mau bertanya ini? Bagaimana giat memanage waktu agar aktivitas kita yang lumayan padat di masyarakat tapi juga bisa karya tulis? Masing-masing orang, teman-teman sekalian, itu pasti punya ritme waktu sendiri. Jadi atau Anda pas malam atau pas habis subuh, kenali itu waktu-waktu Anda yang memang itu kalau menuangkan gagasan tuh kayak flow gitu. Ya, kayak mengalir gitu. Masing-masing orang itu punya. Tinggal kita butuh komitmen. Masa kita komitmen 1 jam saja untuk membaca dan menulis tidak bisa. Jadi ayo sekarang komitmenkan 1 jam. Kurangi lihat TV-nya, dikurangi. Kurangi ngeklik HP yang tidak penting misalnya, itu dikurangi. Sisihkan waktu 1 jam untuk membaca, untuk menulis. Maka saya yakin Anda akan punya karya. Ya, itu Mas Hanafi. Jadi itu persoalan komitmen. Nah, kalau kemudian kita biasa, kadang-kadang kan kita sesibuk apa kan itu kan. Nah, bagaimana sibuk itu kita nyisikan waktu 1 jam saja lah untuk membaca, untuk menulis. Kalau komitmen Anda sungguh-sungguh jadi kan ya. Ini Mas Sakti ya. Assalamualaikum Ustaz. Seringkali sebagai aktivis Islam dalam penulisan kita sering ngebet untuk jam to konklusi. Ya. Bagaimana agar lebih luas untuk diterima oleh lebih banyak orang awam. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi ada banyak metode. Jadi pertama Anda tayangkan, Anda sampaikan faktanya dulu. Bagaimana kemudian ada data, ada fakta. Terus kemudian data dan fakta itu, dari data dan fakta itu Anda kaitkan. Jadi bagaimana Anda memahami fakta, ada data, kemudian kaitkan dengan pemahaman Islam. Bagaimana Islam melihat itu semua. Bagaimana solusi cara praktisnya, dan bagaimana solusi yang jauh lebih ideal. Nah, memang kayak gitu tahapannya, jangan meloncat. Kalau meloncat Anda bingung. Pembacanya juga bingung. Saya mesti kadang-kadang Anda bisa menggunakan pola topi berpikir. Nah, caranya gitu. Apa topi berpikir itu? Ada 6 topi berpikir, teman-teman sekalian. Yang pertama, topi berpikir putih. Jadi kalau Anda pakai topi berpikir putih, itu berarti Anda berbicara tentang data, tentang fakta, statistik. Itu berarti kalau Anda masih menggali data, fakta, statistik, itu namanya Anda masih pakai topi berpikir putih. Yang kedua, kalau Anda sudah bertopi berpikir putih, kalau Anda sudah mulai menilai, ya, Anda mulai menilai, ya, mengkritisi tentang data dan fakta itu, maka itu berarti Anda sudah masuk topi berpikir hitam. Jadi kalau topi berpikir hitam itu adalah topi berpikir untuk mengkritisi. Jadi untuk mengkritisi, Anda sudah mulai melihat, mengkritisi, berarti harus ada apa? Ada teori, ada dalil dan macam-macam. Itu topi berpikir hitam. Kalau Anda sudah mulai mengkritisi, menghakimi, nah, sebelum topi hitam harusnya kita menggunakan topi berpikir kuning. Jadi kalau topi berpikir kuning itu Anda masih melihat ada harapan, ada optimis, ada sesuatu yang luar biasa yang Anda bisa lakukan dari data ini, dari fakta ini. Itu topi kuning. Kalau Anda sudah menggunakan topi hijau, topi berpikir hijau itu adalah ketika Anda melihat sebuah gagasan baru,
ide-ide kreatif, kemudian Anda mampu memberikan solusi, itu topi berpikir hijau. Ya. Kalau Anda sudah mulai melibatkan emosi dan perasaan, aku nggak suka ini melibatkan emosi dan perasaan Anda, maka Anda sudah pakai topi merah. Ya. Kalau Anda sudah mulai menyimpulkan dan langkah selanjutnya apa, itu berarti Anda menggunakan topi biru. Nah, bagaimana urutan topi-topi itu, topi-topi berpikir itu nanti disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan tulisan Anda. Tetapi kalau Anda menggunakan 6 topi berpikir ini, entah salah 2, salah 3, salah 4, membuat tulisan Anda akan memiliki irama yang luar biasa. Jadi saya ulangi, ada 6 topi berpikir, itu membantu kita untuk menulis atau membuat sebuah kerangka berpikir. Yang pertama, kita bisa memakai topi berpikir putih. Topi berpikir putih itu kalau bicara terkait dengan data, informasi, fakta, ya, data statistik macam-macam itu kalau itu topi putih. Kalau Anda sudah melibatkan emosi dan perasaan untuk menilai, maka topi merah. Kalau Anda masih melihat ada harapan, ada rasa optimis, ada semangat yang luar biasa, topi berpikir kuning. Kalau Anda sudah mulai melihat ada ide baru, ada solusi, ada kreativitas, itu topi berpikir hijau. Kalau Anda sudah mulai mengkritisi, ya, kemudian mengkritisinya, kemudian mengaitkan dengan teori tentang dalil dan macam-macam, Anda menggunakan topi berpikir hitam. Ya, kalau Anda sudah mulai menyimpulkan, itu namanya topi berpikir biru. Bagaimana urutannya? Terserah Anda. Contoh misalnya, kalau Anda mencari pekerjaan di suatu kota, ya, di satu daerah, apa yang Anda pakai dalam topi berpikir? Urutan yang pertama apa? Topi putih. Nah, berarti Anda harus mencari informasi, data, fakta tentang lowongan-lowongan kerja di kota itu. Setelah topi putih, setelah Anda dapatkan informasi, data, dan fakta, Anda pakai topi apa? Oh, Anda bisa pakai topi kuning. Oh, ini ada harapan, ada kesempatan, ada peluang. Tapi jangan keburu diambil, dikritisi lagi oleh topi hitam. Jangan-jangan apa itu, gajinya berapa, pekerjaannya jelas atau tidak. Setelah itu kembali ke topi kuning. Kemudian kembali ke topi hijau, langsung ke topi hijau. Anda melihat terobosan baru, gagasan, solusi. Nah, setelah itu Anda kemudian, oke, aku akan pilih nih, aku akan ambil keputusan. Anda sudah melibatkan emosi pakai topi merah. Terus kalau Anda sudah mulai menyimpulkan, langkah berikutnya apa, maka itulah topi biru. Jadi Anda boleh memakai 6 topi berpikir ini sebagai cara untuk gaya penulisan Anda. Ini salah satu metode gaya. Anda boleh menggunakan topi berpikir. Atau Anda boleh menggunakan model penulisan gini, ada pertanyaan dijawab. Nah, ada guru saya dari Timur Tengah itu, kalau jawab itu ada pertanyaan dijawab, pertanyaan jawab. Jadi modelnya menyampaikan materi dengan tanya jawab. Ada pertanyaan dijawab, tanya jawabannya apa. Atau Anda bisa menggunakan model tulisan non-fiksi dengan cara selain topi berpikir tadi itu, Anda bisa juga menggunakan metode penulisan tadi itu. Apa tadi? Ada sebab, ada akibat. Atau dibalik, akibatnya dulu, sebabnya dulu. Ya, atau Anda bisa menggunakan problem solving. Ada problemnya, kemudian solvingnya. Ya. Atau ada yang menulis non-fiksi itu bentuknya butir-butiran, alurnya mengalir saja. Jadi ada seorang ulama Timur Tengah itu menulis mengalir saja. Jadi kalau Anda kayak butiran-butiran, kalau Anda membaca buku La Tahzan, ya, La Tahzan innallaha ma'ana, itu kan tidak ada babnya, mengalir saja topik-topik, mengalir, atau ayat satu hadis mengalir, butiran-butiran. Bahkan ada ulama Timur Tengah, Setaki itu menuliskan misalnya di dalam salah satu bukunya Imam Fahim itu kan dari awal sampai akhir itu ada babnya itu. Anda boleh memilih model manapun, tidak ada masalah. Ya. Yang ideal kalau untuk mempengaruhi masyarakat itu gini, ya, memahami fakta, ini ada fakta, ada apa, faktanya kayak gini dikuatkan dengan dalil, terus bagaimana Islam memandang itu, dan bagaimana Islam memberikan solusi praktisnya kayak gini, dan solusi yang lebih ideal kayak gini. Oke, itu Mas Sakti Dinata. Yang lainnya, monggo. Ya memang butuh kesabaran gitu. Karena kita menulis itu juga untuk kepentingan dakwah. Nah, ujung penamu,
adalah senjata dakwah. Itu ada di pengantar buku saya Buatlah Tanda di Alam Semesta. Jadi Anda yang belum memiliki buku itu Anda juga bisa pesan hari ini juga. Karena buku itu saya cetak terbatas. Ini masih ada sekitar 65 atau 64. Monggo, yang lainnya. Masih kurang 15 menit. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mas Khairul Mutakin, mungkin ini ada masuk Mas Khairul Mutakin. Baik, teman-teman sekalian, kalau memang tidak ada, saya tunggu, masih ada waktu sekitar 15 menit, teman-teman sekalian. Kalau tidak ada, pesan saya, jangan pernah berhenti untuk menulis, ya, berkaryalah. Yuk menulis, ya. Kalau kita tidak mau menulis, maka kita akan jadi orang prasejarah. Sejarah peradaban itu nyampe kepada kita karena menulis, ya. Maka membaca dan menulis harus jadilah kebiasaan. Kalau kita tidak mau menulis, maka siap-siap kita jadi orang yang prasejarah. Zaman modern kok masih prasejarah. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Ya, bagi teman-teman yang sudah ketemu kerangka berpikirnya, ya, peta pikirannya, daftar isinya, itulah buku Anda, maka segera langsung nulis. Ya, mulai dari mana saja. Ya, ikuti checklist yang 90 hari nulis buku. Bagi yang sehari ini masih belum ketemu ide, segera temukan 2 hari 3 hari ini ide dan gagasan, setelah itu tuangkan dalam bentuk peta pikiran tadi itu, dalam bentuk outline, sampai Anda punya daftar isi. Nah, daftar isi itulah yang nanti membuat kerangka Anda mengumpulkan buku-buku bacaan sesuai dengan daftar isi itu. Anda bisa mulai dari mana saja, mulai dari awal boleh, akhir boleh, tengah-tengah boleh, boleh juga mulai dari kata pengantar, boleh juga mulai dari biografi penulis, ya, boleh. Yang penting mulai, ya. Terus jangan pernah diedit dulu. Nanti kalau terakhir baru diedit untuk menyelesaikan naskah buku itu. Ya. Bagi yang belum memiliki buku bisa pesen yang judulnya 90 hari nulis buku, itu khusus untuk penyelesaian naskah Anda, harganya 70.000. Kalau yang Buatlah Tanda di Alam Semesta harganya 80.000. Anda bisa pesen dan japri di nomor WA saya 081330447814. Baik, terima kasih. Ustaz, ya. Tadi yang topi-topi itu di halaman berapa? Di buku apa dulu? Tanda alam semesta itu. Oh, Topi Berpikir itu ada di buku 90 hari nulis buku. Oh, 90 hari. 90 hari nulis buku. Kalau misalnya misalnya bukunya habis, Anda bisa beli yang PDF, nanti akan saya kirim. Nanti harganya separuh, 30.000. Karena memang saya cetak terbatas. Oke. Ya, Topi Berpikir masih diingat-ingat di situ kan, ada berapa 6 ya? Topi putih. Topi putih itu berpikir tentang apa tadi? Data, fakta, informasi. Topi putih. Tapi nanti dalam tulisan topinya dihilangkan. Jangan ditulis topi putih. Nah, ya. Itu untuk kerangkanya, Bang. Membangun kerangka alur berpikir. Topi putih itu bertanya tentang apa? Data, informasi, fakta. Topi putih. Kalau Anda sudah mulai melibatkan emosi dan perasaan Anda, berarti Anda sudah pakai topi merah. Kalau Anda melihat masih ada harapan, ada semangat, ada rasa optimis, itu adalah topi berpikir kuning. Kalau Anda sudah berbicara menemukan solusi, ide-ide kreatif, kemudian terobosan-terobosan baru, itu topi berpikir hijau. Ya. Kalau Anda sudah mulai mengkritisi, mengaitkan dengan teori, kemudian mengkritisi maksud saya, kayak hakim, berarti topi hitam. Ya, kalau Anda sudah mulai menyimpulkan dan langkah selanjutnya itu apa, maka topi biru. Ya, 6 ya, putih, merah, urutannya nanti disesuaikan ya, topi berpikir putih tentang informasi, data, fakta. Kalau melibatkan emosi dan perasaan merah. Kalau sudah mengkritisi,
mengaitkan dengan kritisi, sudah mengaitkan dengan dalil, mengaitkan dengan teori, itu topi hitam. Kalau masih melihat ada harapan, ada semangat, ada rasa optimis, itu topi kuning. Kalau sudah ketemu melibatkan, kalau sudah temukan solusi, ide-ide baru, terobosan kreatif, topi hijau. Ya, kalau sudah mulai menyimpulkan dan langkah selanjutnya topi biru. Menarik apa enggak topi berpikir ini? Kalau tulisan Anda itu ada 6 topi berpikir itu, urut-urutannya nanti disesuaikan dengan tema-temanya. Orang membaca itu menarik. Kalau hanya informasi data fakta, nah, itu kayak pengumuman saja. Nah, ini juga bisa dipakai bagi teman-teman yang menulis skripsi atau tesis. Nah, sudah tidak ada Mbak Vina tadi ya. Itu bisa dipakai itu untuk mengembangkan nalar berpikir. Ya, cukup sekian sampai sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertulis ditulis di buku atau diketik, langsung diketik. Sekarang kan ya, pakai laptop kok. Mau selesai ada pertanyaan ya. Oke, kita tutup dulu. Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.